Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sinta Puspitasari, mahasiswi program studi pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Apa kabar kan semuanya? Mudah-mudahan masih dalam keadaan sehat. Perkuliahan hari ini kita membahas tentang dasar-dasar penelitian pendidikan. Apa saja sih dasar-dasar penelitian pendidikan itu? Nah, saya sebagai pemateri pertama akan menyampaikan beberapa poin-poinnya. Dasar-dasar penelitian pendidikan. Nah, sebelum kita melakukan studi atau penelitian, kita itu harus memperhatikan dan mengetahui beberapa hal tentang dasar-dasar penelitian apa dulu nih yang harus kita lakukan. Supaya penelitian yang kita jalani nanti berjalan dengan semestinya. Ada 7 hal yang harus menjadi dasar-dasar penting dalam penelitian pendidikan yang harus kita pahami dan kita gunakan sebagai panduan dalam melakukan penelitian. Nah, yang pertama ada permasalahan penelitian. Yang kedua ada menentukan dan meninjau pustaka atau review literatur. Ada yang ketiga etika dalam penelitian. Ada yang keempat variabel dan hipotesis. Yang kelima ada sampling. Yang keenam instrumentasi. Dan yang ketujuh validitas dan reliabilitas. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang permasalahan penelitian. Nah, permasalahan penelitian ini adalah masalah yang ingin diteliti atau dicari jawabannya oleh seorang peneliti. Nah, permasalahan ini biasanya dalam penelitian bisa berupa apapun yang dirasa kurang pas atau kurang memuaskan, ataupun sesuatu yang perlu untuk dirubah atau bahkan sesuatu yang berjalan tidak sebagaimana mestinya. Permasalahan ini bisa meliputi di berbagai bidang yang ditekuni, kondisi yang perlu ditingkatkan atau kesulitan yang harus dihilangkan, dan pertanyaan-pertanyaan yang bahkan memerlukan jawaban. Nah, permasalahan penelitian bagi seorang peneliti biasanya teridentifikasi muncul pada bagian misalnya pustaka penelitian, adanya masalah di tempat kerja yang terkait dengan konteks. Lanjut, yang kedua mengenai menemukan dan meninjau pustaka. Nah, tinjauan pustaka sendiri memiliki arti kegiatan meninjau kembali pustaka, literatur, atau bahkan bacaan-bacaan lainnya. Nah, dalam bahasa Inggris, kegiatan ini biasanya disebut dengan review of the literature. Nah, kemudian Creswell menyebut bahwa tinjauan pustaka ini sebagai kegiatan yang sangat penting untuk dilakukan dalam tahap awal penelitian. Bahkan juga bisa dilakukan sebelum kegiatan proposal penelitian. Nah, sedangkan Lady mengartikan bahwa tinjauan pustaka ini sebagai uraian yang berisi tentang ungkapan penelitian sebelumnya dan kaitannya dengan penelitian yang akan dilakukan pada masa yang akan datang. Nah, kemudian kita membahas tentang fungsi tinjauan pustaka itu apa? Fungsi tinjauan pustaka sendiri dapat membantu memverifikasi masalah penelitian serta menunjukkan kepada peneliti tentang urgensi rumusan masalahnya apa, hipotesisnya apa yang akan dibahas. Nah, kemudian semakin banyak seorang peneliti memahami penelitian terdahulunya, lalu dapat mengkaitkannya dengan penelitian yang akan dibahasnya, semakin penelitiannya itu kredibel atau dapat dipertanggungjawabkan. Lanjut, kita akan membahas tentang kriteria dalam penulisan tinjauan pustaka. Nah, terdapat beberapa kriteria atau aspek yang harus dipenuhi dalam penulisan tinjauan pustaka. Di antaranya yaitu, yang pertama, kemutakhiran. Nah, aspek ini berkaitan dengan penggunaan sumber bacaan yang selalu up to date. Hal ini mengingat sifat peneliti yang selalu berkembang seiring dengan berjalannya waktu, seiring dengan berkembangnya zaman. Yang kedua yaitu relevansi atau relevan. Aspek ini menentukan pada keterkaitannya sumber bacaan dengan masalah yang akan diteliti. Nah, tinjauan pustaka ini harus berkaitan dengan teori yang mendasari penelitian itu dan topik penelitian yang akan diteliti. Nah, yang ketiga ada bobot ilmiah. Sumber kepustakaan yang dicantumkan pada tinjauan pustaka ini tidak bisa dipilih gitu aja. Literatur serta sumber lain yang digunakan itu haruslah merupakan referensi yang memiliki nilai ilmiah dan ditulis oleh orang-orang yang memang ahli di bidangnya. Keempat, aspek penelitiannya.
Nah, mampu menjelaskan dengan tepat hal yang menjadi aspek dari penelitian yang dilakukan. Mampu menjelaskan konteks penelitiannya itu seperti apa, serta mampu mengembangkan argumentasi yang kuat, saling berkaitan secara rasional. Yang kelima, padat. Padat ini artinya apa? Dia artinya yaitu mampu menuliskan tinjauan pustaka ini secara padat dan kaya sehingga nantinya dapat meningkatkan literasi. Lanjut, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan dalam penulisan tinjauan pustaka, yaitu yang pertama, kita bisa melakukan mencatat terlebih dahulu. Nah, kalian dapat mencatat semua informasi serta data yang relevan dalam literatur, pustaka, teori, serta konsep yang akan kita jadikan rujukan. Nah, kemudian pencatatan itu dilakukan sebagai pemetaan poin-poin penting dalam sumber yang akan kita lakukan. Yang kedua, ada mengiktisar. Mengiktisar ini setelah kita menuliskan poin-poin penting yang akan kita lakukan tadi, kemudian kita dapat memulai memahami intisari atau makna isinya secara lebih mendalam melalui langkah ini, yaitu mengiktisar tadi. Yang ketiga yaitu mensintesis. Nah, pada tahap ini kita bisa memulai dengan menyatukan dan membandingkan seluruh bacaan dan literatur yang kita rujuk tadi, dan kemudian kita mengklarifikasikannya ke dalam topik yang relevan. Nah, pada tahap ini kita bisa memulai melakukan analisa secara umum dulu nih. Nah, kemudian yang berarti memecahkan informasi menjadi bagian-bagian kecil dulu. Nah, yang keempat, menganalisis secara tajam. Nah, setelah melakukan analisis umum tadi, yaitu mensintesis tadi, kita bisa akan melakukan kegiatan evaluasi pustaka atau bacaan secara lebih kritis. Baiklah, itu tadi presentasi dari saya.